Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang supervisi pendidikan. Supervisi yang artinya berasal dari bahasa Inggris atau supervision, yang terjadi dari dua perkataan super dan vision. Super berarti atas atau lebih, sedangkan vision berarti melihat atau meninjau. Oleh karena itu, secara etimologi, supervisi atau supervision berarti melihat atau meninjau dari atas atau memiliki dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan orang atau orang yang memiliki kelebihan terhadap perwujudan kegiatan dan hasil kerja bawahannya. Pengertian dari etimologis seperti tersebut di atas membawa konsekuensi disamakannya pengertian supervisi dengan pengawasan dalam pengertian lama berupa inspeksi atau pengawasan sebagai kegiatan kontrol yang otoriter. Pengawasan atau inspeksi berarti melihat kegiatan menyelidiki kesalahan para bawahan atau guru dalam melaksanakan instruksi atau perintah serta peraturan-peraturan dari atasnya. Supervisi pendidikan memiliki ruang lingkup, yaitu 1. Supervisi bidang kurikulum, 2. Bidang kesiswaan, 3. Supervisi bidang kepegawaian, 4. Supervisi bidang sarana dan prasarana, yang kelima supervisi bidang keuangan, yang keenam supervisi bidang humas, yang ketujuh supervisi bidang ketatausahaan. Supervisi memiliki tujuan dan fungsi. Tujuannya yaitu peningkatan mutu layanan sekolah melalui pemberi layanan, fasilitas, dan bantu kepada kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, memperbarui dan meningkatkan kemampuan mengajarnya, serta mengembangkan potensi kualitas guru. Fungsi dari supervisi pendidikan yaitu 1. Mengkoordinasi semua usaha peningkatan mutu sekolah dan mutu pembelajaran. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah bagi kepala sekolah dan guru-guru. Yang ketiga, memperluas wawasan pengalaman guru-guru dan pembelajaran. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif untuk peningkatan mutu sekolah dan mutu pembelajaran. Nah, yang kelima, menyediakan fasilitas dan pendidikan yang diperlukan secara terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar secara terus-menerus. Supervisi memiliki peran supervisi dalam pendidikan. Dalam sistem pendidikan, kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan utama di pendidikan sekolah, sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan aktivitas pembelajaran. Supervisor juga dapat berperan sebagai 1. Koordinator, 2. Sebagai konsultan, yang ketiga pemimpin kelompok sebagai seseorang pemimpin kelompok, yang keempat evaluasi sebagai evaluator. Nah, supervisi pendidikan memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama itu prinsip ilmiah, yaitu 1. Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan praktek pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu digunakan alat perekam data seperti angket, pedoman observasi, percakapan pribadi, dan lainnya. Yang ketiga, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis terencana. B. Prinsip demokratis layanan dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru sebagai mitra kerja peningkatan mutu sekolah, bukan berdasarkan hubungan atas dan bawahan. C. Prinsip kerjasama yang mengembangkan usaha bersama dalam proses supervisi atau menurut istilah supervisi sharing of ideas, sharing of experience dalam proses supervisi pendidikan untuk memberi manfaat, support, mendorong dan menstimulasi guru sehingga guru merasa untuk tumbuh bersama. D. Prinsip konstruksi dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dan mengembangkan potensi kreativitas proses supervisi.
mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan bahkan melalui cara-cara menakutkan. Supervisi memiliki pendekatan. Yang pertama, pendekatan detektif. Pendekatan detektif ini, cara pendekatannya terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung. Sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominannya. Yang kedua, pendekatan non-detektif. Cara pendekatan ini terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahannya, tetapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. 3. Pendekatan kolaboratif. Cara pendekatan ini yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi suatu cara pendekatan baru. Supervisi pendidikan memiliki langkah-langkah. Yang pertama itu satu, pertemuan pendahuluan. Pertemuan pendahuluan menciptakan suasana kekeluargaan antara guru dengan supervisor atau establish rapport agar komunikasi selama kegiatan dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. Pada waktu ini, guru melaksanakan mengajar, sedangkan supervisor melakukan pengamatan secara cermat dengan menggunakan observasi. Yang ketiga, mengadakan analisis data. Kesenjangan antara apa yang telah direncanakan dengan pelaksanaannya. 4. Diskusi memberikan umpan balik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang dilakukan oleh supervisor kepada guru yang sedang berlatih mengajar meningkatkan keterampilannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.